Isa itu memberi pengetahuan tentang hari kiamat, maka dari itu taatlah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku. Berlaku itulah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Saya sholat nggak pernah tinggal. Saya kaget begitu loh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai selesai, karena konten kita kerap kali membicarakan tentang perbandingan agama dan akidah. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membendengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan ini kita akan membahas sahabat salah seorang ibu murtadin yang mengaku dia tidak pernah tinggal sholat. Wow, ini luar biasa sahabat. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, Allah akan menjamin baginya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pasti ini ada sesuatu hal yang konslet ini sahabat. Ada sesuatu hal yang aneh terjadi pada si ibu murtadin ini sehingga dia memutuskan murtad. Karena ketika seseorang beribadah, khususnya ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, dengan tata cara yang benar, maka Allah akan menghindarkan dari orang tersebut perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita komentari, dan kita klarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat luas. Baik sahabat, langsung saja kita akan melihat cuplikan videonya sebelum kita komentari lebih jauh. Baik, ini dia cuplikan videonya. Akhirnya saya ini belilah itu Al-Quran yang ada artinya. Di depan rumah saya itu ada orang Sunda lewat. Udah, tadi orang ibu mau beli Al-Quran tapi yang ada artinya. Oke. Di situ saya banyak membaca kebenaran firman Tuhan. Saya melihat itu di surat Zukruf 43, 66:1. Isa itu memberi pengetahuan tentang hari kiamat, maka dari itu taatlah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku. Berlaku itulah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Saya sholat nggak pernah tinggal. Saya kaget begitu loh. Terus di ayat itu surat 19:33 itu ya. Pada hari aku dilahirkan, itu Isa Al-Masih tanda kurung. Aku lahir, aku mati, aku bangkit dan hidup kembali, yaitu Putra Maryam. Jadi saya kaget di situ. Sedangkan di surat An-Nisa 3 ayat 157 bahwa Isa Al-Masih itu tidak mati. Jadi saya bingung surat ini. Di ayat dia surat An-Nisa nggak mati. Disuruh itu Yudas. Jadi saya kenapa di surat 19 ayat 33 itu dia lahir, dia mati, dia bangkit dan hidup kembali. Mana yang benar firman Tuhan ini? Itulah. Saya banyak menemukan ayat isi Al-Quran itu. Isa Al-Masih itu kalimatullah.
firman Allah. Isa Al-Masih itu hakim yang adil. Jadi saya di dalam keislaman ini kok Allah itu mengizinkan perkawinan sampai 4 kali. Apakah Allah seperti itu mengajarkan kebenaran? Sedangkan Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah seperti itu di dalam pemikiran saya? Banyak ayat-ayat isi tentang Isa Al-Masih itu yang pernah saya temukan ada 97 ayat. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan sekilas sahabat, ya, kesaksian dari si ibu murtadin ini. Dia mengaku sahabat tidak pernah tinggal sholat. Tapi yang anehnya sahabat, yang terjadi pada si ibu murtadin ini, dia murtad karena dia tidak mampu memahami makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Seperti surah Az-Zukhruf ayat 61. Dia hanya memikirkan sendiri sahabat. Dia tidak belajar pada tafsir-tafsir yang memang tersedia. Sangat mudah kita akses tafsir online sahabat. Anda bisa baca tafsir Jalalain, Anda bisa baca tafsir Al-Misbah, dan masih banyak lainnya tafsir yang bisa kita akses untuk saat ini sahabat. Tapi si ibu ini tidak melakukannya itu. Tapi dia menafsirkan dengan akal dia sendiri sahabat. Padahal derajat kita, bahkan saya pribadi sahabat, itu tidak pantas dan tidak memiliki kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran. Karena ilmunya belum mumpuni sahabat. Masih sangat banyak ilmu yang harus kita pelajari untuk menafsirkan Al-Quran. Tapi si ibu murtadin ini, dia menafsirkannya sendiri sahabat. Na'udzubillah. Seperti tadi ayat Az-Zukhruf ayat 61. Di sana terdapat ayat bahwasanya Nabi Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi si ibu ini menafsirkan bahwasanya Nabi Isa itu tahu hari kiamat. Sebenarnya bukan begitu penafsirannya sahabat. Nabi Isa itu akan turun ke bumi. Justru pertanda Nabi Isa itu turun ke bumi bahwasanya kiamat itu hampir terjadi dan kiamat itu pasti terjadi. Begitulah penafsiran yang benarnya sahabat. Bukan berarti Nabi Isa itu tahu hari kiamat dan menginformasikan kapan hari kiamat. Oke, logikanya. Kalau misalkan Nabi Isa itu tahu kapan hari kiamat, mengapa tidak disampaikan kepada sahabat-sahabatnya? Bahkan dalam Alkitab sendiri tidak ada kapan tanggal pastinya hari kiamat. Bahkan dalam Al-Quran pun tidak ada kapan tanggal pastinya hari kiamat. Karena hari kiamat itu rahasia. Itu rahasia Allah, tidak akan diberitahu kepada siapapun. Tapi cuma tanda-tandanya doang yang dikasih tahu melalui para nabi dan rasul. Nah, inilah yang menjadi misunderstanding dari pemahaman si ibu murtadin ini. Walaupun dia mengaku bahwasanya dulu dia tidak pernah tinggal sholat. Saya tidak begitu yakin sahabat dengan sholatnya. Kalau misalkan si ibu ini, dia menafsirkan sesuatu ilmu agama itu tanpa mencari guru dengan akal pikirannya sendiri, ini tidak akan cukup sahabat. Karena ungkapan para fuqaha, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa tidak memiliki guru, maka setanlah gurunya. Ini sangat berbahaya sahabat. Maka oleh karena itu kita harus berguru kepada orang-orang yang memang kita percayai dan memiliki akidah yang benar. Jangan berguru kepada siapa saja yang hanya pintar tapi akidahnya sesat atau menyesatkan sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan cuplikannya supaya kita dapat mendengarkan kesaksian si ibu ini secara utuh dan kita akan lanjutkan mengomentarinya. Baik, kita lanjutkan. Saya dulu belajar tentang keislaman. Muhammad itu lahir 521, 12 Rabiul Awal, hari Senin. Dia seorang anak yatim. Waktu dia dilahirkan sama ibu namanya Aminah ya, diserahkan kepada Abdul Muthalib, bapaknya Abdullah. Itu diserahkan di berhala-berhala itu. Tapi saya pelajari Muhammad itu Al-Amin, jujur dia. Dia bisa hancurkan itu berhala-berhala. Dia diajarkan sama Siti Khadijah itu. Dia menikah umur 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Yang menikahkan itu Waraqah bin Naufal. Nah, itu yang saya ketahui ya, pelajaran itu. Saya terima Tuhan Yesus itu
sudah lama, makanya saya banyak melupakan, tapi masih ingat di kepala saya. Saya nggak usah perlu baca. Saya percaya Muhammad itu jujur, al-amin, dipercaya. Tetapi setelah istrinya meninggal, kenapa dia seperti itu? Jadi nggak sesuai dengan firman. Dia belajar banyak dari Siti Khadijah. Itu pamannya Waraqah bin Naufal. Persoalan apapun dia lapor ke pamannya Waraqah bin Naufal. Itu. Dia meninggal umur 63 tahun. Itulah. Banyak yang saya sudah dengar itu yang dari diucapkan Ustadz ya, Pak Slamet Riyadi itu ya. Muhammad itu mengajarkan yang baik, mengasihi. Tapi di satu ayat lain bertentangan di Al-Quran itu. Itulah kita nggak tahu. Al-Quran itu terbit setelah Muhammad meninggal. Sudah diaduk-aduk. Jadi tidak jelas. Makanya suratnya itu membingungkan. Jadi saya bingung itu. Akhirnya saya, ya Allah ya Tuhanku, aku mau mengosongkan diriku ya Tuhan. Aku mau coba dulu cari buku kitab orang Kristen. Saya teringat dulu Ustaz saya ngomong, jangan sekali kamu baca buku orang Kristen, nanti kamu jadi Kristen. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan kesaksian dari si Ibu Murtadin ini sahabat. Menurut saya sangat gokil sahabat. Banyak kesalahan-kesalahan fakta sejarah, fakta data yang si Ibu Murtadin ini sampaikan, seperti pada saat dia menyampaikan Nabi Muhammad lahir pada tahun 521 Masehi. Padahal itu salah, karena menurut ahli sejarah yang benarnya pada tahun 570 Masehi, atau ada juga yang ahli sejarah yang mengatakan tahun 571 Masehi. Dari situ saja sudah sangat keliru sahabat. Kemudian yang lebih lucunya lagi sahabat, ketika si Ibu Murtadin ini mengatakan bahwasanya yang menikahkan Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW yaitu Waraqah bin Naufal. Padahal fakta sejarahnya bukan Waraqah bin Naufal, tapi Amru bin As'ad, yaitu paman dari Siti Khadijah. Bukan Waraqah bin Naufal yang menikahkan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Kemudian juga ada kejanggalan lainnya sahabat, ketika si Ibu Murtadin ini mengatakan Nabi Muhammad belajar pada Waraqah bin Naufal, kemudian dilencengkan ayatnya, dirubah-rubah sahabat, sehingga Al-Quran itu membingungkan, na'udzubillah. Padahal Waraqah bin Naufal wafat sebelum Nabi dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul. Karena Nabi Muhammad dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun. Dan pada saat umur 40 tahun Nabi Muhammad, Waraqah bin Naufal sudah wafat duluan. Jadi belum sempat belajar ini sahabat. Ini kekeliruan sejarah yang ibu ini sampaikan sahabat. Perlu hati-hati sahabat. Nah yang terakhir sahabat, si ibu ini juga mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ditulis setelah Nabi Muhammad wafat. Ini sangat keliru sahabat. Al-Quran sudah ditulis pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Hanya saja ditulis pada pelepah korma, pada batu, pada belum teratur sahabat. Sudah ditulis pada saat itu. Hanya saja pengumpulannya dilakukan pada masa Abu Bakar. Tapi belum begitu sempurna. Kemudian yang sangat sempurna pengumpulannya yaitu pada masa Utsman. Makanya Quran yang kita pegang saat ini dan penyusunannya disebut dengan Mushaf Utsmani. Tapi pada masa Mushaf Utsmani, pada masa Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran, pada saat itu belum ada baris sahabat, belum ada harokat. Jadi perlu proses beberapa tahun kemudian baru Al-Quran memiliki harokat sehingga pada hari ini bisa kita baca, walaupun bagi Anda yang bukan jurusan bahasa Arab sahabat. Demikianlah sejarah penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran yang sangat ringkas ini saya jelaskan sahabat. Sahabat bisa searching banyak referensi sejarah, fakta sejarah yang menjelaskan tentang penulisan Al-Quran itu sendiri. Baik sahabat, jadi dapat kita simpulkan bahwasan si ibu ini dia tidak berguru sahabat untuk mencari pengetahuan agama. Ini sangat fatal. Karena tadi saya telah jelaskan bahwasanya man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak berguru khususnya tentang agama,
maka setanlah yang akan menjadi gurunya. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba